teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel School Computer Training ya, channel education terkait teknologi informasi. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi untuk part yang sebelumnya ya, part 2. Sekarang kita masuk ke part 3, di mana di part 3 ini masih tetap juga menjelaskan terkait operator aritmatika ya, tapi kita sudah pakai studi kasusnya. Jadi ada latihan dan ada studi kasus yang bisa kalian kerjakan nanti setelah memahami maksud daripada penjelasan di tutorial kali ini. Di sini terlihat ya bahwa kita memiliki aturan ya, ketentuan bahwa jumlah harga itu diperoleh dari harga satuan yang dikalikan dengan jumlah unit, diskon didapat dari jumlah harga yang dikalikan dengan 20%, dan total harga didapat dari jumlah harga yang dikurangi dengan diskon. Nah, sementara yang kita mau cari memang seperti itu ya. Yang pertama jumlah harga dulu, kemudian setelah jumlah harga kita cari diskonnya, kemudian total harganya. Nah, di sini kita akan mencari yang pertama adalah jumlah harganya. Nah, jumlah harga itu diperoleh dari harga satuan yang dikalikan dengan jumlah unit ya. Nah, berarti di sini nih. Nah, sama dengan ya, itu kita harus sama dengan karena fungsi ataupun formula atau rumus itu dimulai dengan sama dengan. Nah, sama dengan ya, harga satuan ya, ini. Jadi ini bacanya harga satuan ya. Jadi jumlah harga sama dengan harga satuan ya dikali dengan jumlah unit gitu. Nah, kan jelas dari soalnya bahwa jumlah harga itu diperoleh dari harga satuan dikali jumlah unit. Nah, setelah ini selesai, jadi ini bacanya harga satuan dikali jumlah unit ya, F5 itu jumlah unit gitu. Enter. Nah, setelah kita enter seperti ini, karena ini kan nanti menyesuaikan ya, jadi ini kali ini, yang ini kali ini, maka kita bisa memanfaatkan yang namanya autofill. Jadi ini sisa diklik ya, yang titik hitam atau hijau ini ya, di sini, lalu kita klik dan tahan, tarik sampai ke bawah. Maka secara otomatis nanti angka-angka untuk jumlah harga per barisnya akan ditampilkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke diskon. Jadi kita mencari diskon. Nah, berapa sih diskon yang diperoleh ketika diskonnya 20%? Jadi di sini bisa kita lihat bahwa diskon itu didapat dari jumlah harga ya dikali 20%. Nah, berarti di sini kita sudah jelas ya bahwa ini jumlah harga dikali dengan 20%. Nah, berarti sama dengan ya diskon itu didapat dari jumlah harga dikali 20 ya. 20 langsung persen ya. Persen gitu. Nah, jadi bacanya jumlah harga dikali 20%. Di enter saja. Nah, dapatnya 9.000. Ketika sudah seperti ini sama ya, nanti menyesuaikan bahwa yang ini nanti ini akan dikalikan dengan 20% ketika ini ditarik ya. Jadi ini kita tarik ke bawah. Nah, semuanya kalau kita lihat rumusnya sama tuh ya. Nah, posisinya aja yang berbeda, G7 ya. Ini G7, ini dikali 20%. Nah, studi kasus ya, contoh yang mau dicari kembali berikutnya adalah total harga. Nah, total harga ini diperoleh dari jumlah harga dikurang dengan diskon. Nah, berarti kita tahu ya bahwa ini kita kurangi dengan ini menjadi di sini, ya. Nah, dengan cara berarti sama ya, tetap menggunakan operasi atau operator aritmatika. Hanya di sini simbolnya berbeda lagi, yaitu pengurangan. Jadi ini dikurang ya dengan ini. Ya, kita enter. Nah, hasilnya sudah didapatkan, nanti kita sisa tarik saja sampai ke bawah. Oke, nah berarti tugas kita ya untuk ini sudah jelas ya, sudah selesai ya, dimana ketentuannya juga sudah sesuai. Jadi semua angka-angka ini didapat karena petunjuk dari ketentuan di sini. Sekarang teman-teman, saya ingin membahas satu hal dulu ya di sini tentang prioritas. Ya, prioritas dari operasi matematika, di mana
ada yang namanya prioritas, misalnya antara penjumlahan dengan pembagian atau perkalian dengan penjumlahan. Nah, itu sebenarnya yang mana sih yang duluan dikerjakan atau diprioritaskan. Nah, misalnya kayak gini nih. 2 ditambah dengan 1 ya, dikali dengan 3. Nah, kalau ini ya, ini hasilnya adalah pastinya ini bukan 2 ditambah 1 yaitu 3 dikali 3 9 ya, bukan 9 hasilnya, namun ini hasilnya adalah 5 ya. Jadi ini hasilnya 5. Kita enter dulu. Nah, betul ya 5. Kenapa 5? Karena di sini ada 2 operasi matematika ya. Operator aritmatika di mana yang pertama adalah penjumlahan dan kedua adalah perkalian. Nah, kalau di prioritas ya, kalau di prioritas itu aturannya adalah yang paling pertama ya, paling pertama atau yang paling tinggi gitu ya, itu adalah kurung gitu. Kurung. Kemudian yang kedua adalah kali ya, bagi ya, kemudian tambah penjumlahan, kurang pengurangan. Nah, jadi yang paling duluan ya atau diprioritaskan itu adalah yang pertama adalah kurung, kemudian kedua adalah perkalian, dan yang ketiga pembagian, yang keempat penjumlahan, dan yang kelima pengurangan. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat, nah, antara perkalian, penjumlahan dan perkalian itu yang duluan dikerjakan adalah perkalian. Nah, berarti nanti harusnya dia kerjakan 1 dikali dengan 3 dulu. Ya, 1 dikali dengan 3 dulu, hasilnya adalah 3. Nah, hasil 3 itu ditambahlah dengan 2. Makanya hasilnya 5. Gitu, makanya hasilnya 5. Jadi duluan tuh, yang mana duluan diantara plus dan asterik atau perkalian ini. Ya, sudah jelas ya. Jadi karena perkalian duluan, makanya hasilnya 5. Namun, bagaimana keadaannya kalau misalnya kebetulan ya, bahwa rumusnya adalah penjumlahan duluan harus dikerjakan. Ya, posisinya seperti ini. Tapi penjumlahan yang harus duluan dikerjakan. Nah, jadi caranya adalah Anda menggunakan ini, kurung ya. Jadi kita kurung tuh yang penjumlahannya. Nah, kita kurung penjumlahannya seperti ini ya. Sehingga nanti bacanya ini adalah 2 ditambah 1 dulu gitu, yaitu 3, terus hasilnya dikali dengan 3, berarti 9 harusnya. Ya. Nah, jadi kalau ketemu seperti ini, mohon teman-teman itu memperhatikan prioritas ini ya. Jadi ku, ka, ba, ta, ku. Ya, ku, ka, ba, ta, ku. Nah, oke. Seperti nanti studi kasus yang akan kalian kerjakan di sini sebagai bahan latihan. Di sini kita lihat ini sebenarnya sudah terbantu karena lihat di sini sudah ada kurungnya memang ya, bahwa harga beli ditambah biaya ongkos dikali jumlah unit. Nah, perhatikan kalau misalnya salah ya, salah posisinya salah, kita langsung saja tanpa kurung gitu. Ini kan kita bacanya harga beli ditambah biaya ongkos dikali jumlah unit ya, untuk mendapatkan jumlah harga. Nah, saya kasih contoh. Jumlah harga di sini ya. Jumlah harga berarti sama dengan apa tadi tuh? Harga beli ya. Harga beli berarti ini ya, harga beli ditambah dengan biaya ongkos gitu. Biaya ongkos. Nah, biaya ongkos kemudian dikali dengan jumlah unit. Nah, kalau kita langsung begini, teman-teman lihat, kalau kita langsung gini, itu hasilnya gini. 90 berapa nih ya? 1 2 3 95.000 ya. 95.000. Sorry, 950.000 ya. 950.000. Nah, yang sebenarnya perhitungannya itu adalah seperti ini. Saya simpan di sini ya. Sama dengan buka kurung ya. Nah, karena ini harga beli ditambah dulu dengan biaya ongkosnya gitu. Nah, dibalas kurungnya nih. Setelah itu hasil dari penjumlahan tersebut dikali dengan jumlah unit. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini jauh berbeda. Ini berbeda. Nah, ini yang dikhawatirkan ketika Anda tidak memahami yang namanya prioritas. Sehingga harusnya hasilnya seperti ini,
tapi kita peroleh yang ini karena kita tidak memahami konsep dari yang disebut dengan prioritas seperti ini, prioritas dalam operasi aritmatika. Nah, jadi harus diperhatikan itu ya, teman-teman semuanya. Nah, kebetulan di sini saya sudah menambahkan dalam kurung sehingga Anda tahu, oh berarti ini dulu yang dikerjakan, walaupun sebenarnya antara tambah dengan kali harusnya duluan dikerjakan kali. Namun memang karena rumusnya harusnya seperti ini, maka kita harus paksakan bagaimana penjumlahan duluan menjadi yang dikerjakan. Seperti itu ya. Nah, untuk itu di sini sudah memperoleh hasilnya ya. Nah, sekarang tugas kalian itu adalah bagaimana mencari PPN dan bagaimana mencari ini salah ya. Salah. Maaf ya, maaf ini salah ya. Yang benar kan yang ini ya. Nah, berarti kita harus menuliskan kembali rumusnya. Yaitu harga beli ditambah dengan biaya ongkos kemudian dibalas kurung dikali dengan jumlah unit. Ini hasilnya. Kemudian kita bisa tarik seperti ini. Nah, ya. Nah, untuk merangsang atau melatih kalian ya yang menonton mengikuti video ini, boleh Anda mengerjakan yang ketentuan nomor 2 dan ketentuan nomor 3 sebagai bahan latihan, dan ketika sudah selesai atau ingin ditanyakan bisa di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga Anda bisa memahami materi ini dan selanjutnya akan kita berikan materi yang lain di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.